Kita kembali lagi bersama Pak Tejo. Pak Tejo, tadi saya katakan bahwa saya bertanya, Bapak itu adalah orang yang sangat unik juga dari tentara gitu ya, Angkatan Laut. Tapi Bapak masuk dalam kabinet sebagai utusan partai. Ini kira-kira Pak, peran partai begitu besar apa Bapak atau bagaimana Pak? Begini, setelah saya pensiun dari militer, waktu itu saya menghadap Presiden SBY, beliau mengatakan silakan Anda nanti akan mau jadi pengusaha, mau ikut di politik, itu hak Anda. Kalau saya untuk pengusaha saya tidak punya kemampuan untuk itulah. Kalau politik kan ada kajian-kajian ya. Dulu saya dulu tidak mendaftar di Partai Nasdem. Dulu belum ada Partai Nasdem. Yang ada adalah Ormas Nasional Demokrat. Di sana banyak kajian-kajian untuk negara. Saya tertarik karena dulu saya di militer juga sebagai staf perencana yang banyak membuat perencanaan-perencanaan itu. Nah, di tengah perjalanan Ormas Nasional Demokrat ini membentuk partai namanya Partai Nasdem. Kemudian Ketua Umum pada waktu itu Pak Surya Paloh meminta saya untuk bergabung di sana. Saya katakan tadi, sebenarnya saya tidak ingin bergabung, tapi saya akan bantu Pak Surya di partai. Dan hari ini adalah ulang tahun keempat Partai Nasdem ya. Selamat pada Partai Nasdem. Ini Bapak kesini loh? Oh, saya tidak datang ke sana, tapi karena saya sudah janji diundang. Oh, janji diundang. Oke Pak, makasih Pak. Nah, kemudian saya membantu beliau. Saya ditempatkan di provinsi. Ya memang mestinya itu kan turun ya di provinsi. Tapi bagi saya tidak. Saya ingin belajar politik praktis. Saya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah di Jawa Timur. Dan di sana pun saya bisa belajar banyak dari ini. Dan akhirnya memang Partai Nasdem Jawa Timur untuk seluruh Nasdem, Jawa Timur mendapat suara terbanyak waktu itu. Kursi terbanyak. Terbanyak. Jawa Barat kalah Pak ya? Jawa Barat hanya 1. Jawa Tengah 5, kami 7. Jadi kami terbanyak. Gitu. Nah, saya pada waktu itu saya diminta untuk mengikuti caleg. Jadi saya katakan tidak Pak Surya, biarkan saya memimpin Jawa Timur saja, tetapi tidak ikuti caleg. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan saya sampaikan beliau dan beliau bisa menerima itu. Salah satunya saya katakan tidak ada Pak mantan bintang 4 Purnawirawan yang menjadi anggota DPR, tidak ada. Setelah beliau pikir, oh ya tidak ada. Oke Pak Tejo, tapi yang penting Mas Tejo tetap pegang Jawa Timur. Baik, saya pegang Jawa Timur. Jawa Timur pada waktu Nasdem bergabung dengan Pilpresnya pada Pak Jokowi, tentunya kami semua kan ya harus taat pada pimpinan pada waktu itu. Kami sebagai tim sukses untuk membantu Pak Jokowi. Tetapi dari Partai Nasdem waktu itu saya tidak dilibatkan di dalam tim sukses. Tetapi saya waktu diambil atau diperkenalkan oleh Pak Andi Wijayanto kepada Pak Hendro Priyono, yang pada waktu itu adalah sebagai ketua tim sukses bidang penggalangan. Saya bergabung di sana, beberapa jenderal bergabung di sana, kita bersama-sama. Kemudian pada saatnya pengusulan kabinet ini, saya juga tidak mengerti kok saya juga dipanggil Pak Jokowi pada waktu itu. Terus saya tidak merasa juga dipanggil oleh Pak Surya untuk diusulkan, tidak. Ya, tetapi Pak Surya Paloh nggak ada meminta memanggil Bapak sendiri khusus gitu? Untuk dicalonkan? Secara khusus tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian saya tanya Pak Andi Wijayanto, loh sebetulnya saya ini setelah saya menghadap Presiden, saya dijelaskan besok Anda sebagai oleh Pak Andi Wijayanto, Bapak ditunjuk Pak Presiden sebagai Menko Polhukam. Loh, saya agak kaget juga. Siapa yang merasa ini kenapa? Dari mana saya diusulkan? Karena saya di partai itu tidak juga diusulkan secara langsung, ya. Karena kalau langsung tentunya kan saya diinfo kan, tidak ada. Beliau mengatakan bahwa Bapak dari profesional katanya. Oke lah, dari profesional kayak dari manapun. Bagi saya membantu Presiden lah. Ya, itu. Nah, dalam perjalanan waktu ya saya di sana ada dari Partai Nasdem ada 2 menteri dan 1 jaksa agung dan saya, gitu. Dan pada waktu kami dilantik, kami datang ke DPP Partai Nasdem untuk membuat surat pengunduran dari kepengurusan. Saya sudah mengatakan, oke lah. Jadi ini kita fokus kepada tugas-tugas. Di situ nggak ada Pak Surya Paloh memberikan bahwa itu dari Nasdem? Tidak. Nggak ada juga? Tidak. Tidak ada? Tidak. Ya, beliau memberikan pokoknya ada tugas
fokus pada bangsa dan negara. Oke. Sehingga tidak perlu lagi sebagai pengurus partai. Oke. Disampaikan semua. Pak Ferry, Bu Siti, Pak Pras, dan saya menyatakan. Sudah demikian. Saya juga tidak juga mengatakan saya tidak penting lah apa diusulkan oleh partai tidak, tapi yang penting saya bagaimana bisa membantu presiden. Nggak ada rutin Pak dipanggil Pak Surya Paloh untuk masalah kementerian kabinet tuh? Oh enggak. Saya hal tertentu karena saya sebagai hubungan secara pribadi ya, saya kadang sering juga ketemu beliau, hanya sekedar makan malam atau apa kita ngobrol-ngobrol. Nggak boleh kita mutusin hubungan itu, nggak boleh kan? Tetap kita berkomunikasi. Tapi nggak ada arahan apa gitu? Tidak ada. Jadi pembelaan dari Pak Surya Paloh nggak ada juga dong waktu Bapak mulai dirame-ramekan orang mengenai bahwa Bapak bakal di-reshuffle gitu? Ya beliau kan mengatakan, kan tidak ada komitmen apa-apa. Kalau memang akan di-reshuffle dari Nasdem ya beliau silakan saja. Yang disampaikan beliau. Oh makanya tidak ada satu bergen apapun dari Nasdem untuk minta kursi baru lagi gitu Pak? Ya saya tidak tahu itu ya, apa pembicaraan beliau dengan Presiden. Tetapi saya di sana yang mengatakan ya sudah kalau memang itu komitmen dari Partai Nasdem, kalau ada yang mau di reshuffle juga dipercayakan ya monggo silakan saja ya. Tapi saya loyalitas saya kepada Presiden, ya, tidak pada partai. Kalau menteri-menteri Nasdem yang lain Pak, apakah ada koordinasi apa dengan Pak Surya Paloh atau gimana gitu? Agak berbeda dengan Bapak gitu? Saya tidak tahu itu, tapi secara berkala kami kadang berkumpul ketemu aja sekedar makan malam, nostalgia saja. Tidak terkait dengan masa pekerjaan. Jadi arah-arahan direction dari partai apa semua Bapak nggak terima ya? Tidak. Pribadi atau apa nggak pernah Pak? Nggak ada ya? Kalau itu betul-betul Bapak ini bukan dari partai dong kalau sebenarnya? Ya saya ya dikatakan tadi oleh Pak Andi Wijayanto tadi dari profesional. Tapi bagi saya terserah dari mana aja, profesional kayak dari partai, saya nggak terlalu peduli itu. Saya hanya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, satu lintas ke atas kepada Presiden. Kadang-kadang Pak, masalahnya bagi publik itu utusan partai atau bukan utusan partai dan profesional itu sangat penting gitu. Ya, tetapi saya tidak merasa melaksanakan tugas-tugas partai di sana. Saya tugas-tugas dari Presiden. Surprise juga nih Pak bahwa ternyata Bapak bukanlah utusan partai dalam kabinet Jokowi gitu loh. Ya. Jadi artinya hubungan Bapak ke Pak Hendro Priyono dan lebih berpengaruh terhadap kabinet daripada hubungan Pak Surya Paloh. Gitu. Ya itu saya dengar belakangan dari kader-kader PDIP yang menyatakan demikian. Saya tidak usah ceritakan ini karena nanti kan ada yang mengatakan demikian. Tapi saya bilang sudahlah, siapapun, apakah itu dari Pak Surya Paloh, dari Pak Hendro Priyono, dari mana. Yang penting saya pernah duduk di sana, saya bekerja untuk negara, itu saja kalau saya. Jadi wajar dong Bapak tidak pernah dibela sama Nasdem dong gitu. Nggak apa-apa. Tapi emang kenyataannya seperti itu Pak ya? Ya saya tidak katakan itu benar atau tidak ya, tetapi ya sudahlah itu kan keputusan Presiden. Ya saya harus taat pada keputusan Presiden. Dengan Pak Hendro Priyono Pak, bagaimana hubungan Bapak? Apakah koordinasi? Ya tetap waktu kabinet gitu? Ya itu tadi saya karena tempat Pak Surya Paloh, kadang tempat Pak Hendro Priyono, ya sekedar hanya makan malam silaturahmi lah. Kan kita tidak boleh setelah duduk terus kita lepas tidak ada silaturahmi, tidak boleh lah seperti itu. Tapi tidak membicarakan masalah-masalah terkait dengan masalah negara. Nah Pak, kalau ini Pak menteri-menteri yang lain Pak, bagaimana kabinetnya masalah partai-partai ini? Itu urusan mereka masing-masing ya. Saya juga tidak akan mencampuri masalah itu kepada partai-partai maupun pada menteri yang bersangkutan. Kan artinya akan berbeda dia ketika bahwa ini adalah urusan partai, maka perlindungan partai terhadap kementerian atau menteri tersebut akan lebih kuat daripada yang bukan ini gitu. Ya, bisa ya bisa tidak. Ya karena Partai Nasdem dari awal kan mengatakan tidak ada komitmen apa-apa dengan mengangkat menteri nanti akan gini, tidak ada. Jadi beliau ya silakan saja terserah Presiden. Mau dilepas mau enggak itu terserah Presiden. Gitu. Jadi Pak sebenarnya yang agak membingungkan juga sebenarnya manajemennya Pak ini. Ya, semua menggantung, Pak Jokowinya juga seperti melepas juga menteri-menterinya gitu. Partai juga melepas juga gitu. Itu gimana sebenarnya gitu? Saya tidak terlalu terpengaruh dengan itu, Pak ya. Apakah partai ataukah situasi seperti itu. Tetapi yang penting saya melaksanakan tugas pokok saya sebagai Menko Polhukam dengan staf saya. Saya berdayakan para deputi, staf ahli, staf khusus, ya. Dan saya mengkoordinir semua kementerian yang ada di bawah saya ataupun lintas kementerian tergantung tugasnya. Itu yang saya lakukan. Tanpa embel-embel apa-apa tidak ada saya. Atau jangan-jangan itu juga yang membuat Bapak jadi gampang untuk di reshuffle Pak? Ya mungkin.
Yang penting kan saya melaksanakan tugas saya. Karena dianggap nggak punya pegangan gitu. Oh, bukan tidak punya pegangan. Artinya nggak ada satu cantolan Oh, besar. pegangan di atas. Iya, Pak. Pegangan saya adalah tugas pokok saya. Oke. Ya, sebagai Menko Polhukam itu saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Oke. Ya, cantolan saya tentu adalah di presiden kan atasan saya. Betul. Tapi maksudnya kadang-kadang kalau kan kita tahu bahwa politik ini bergen-bergen partai-partai dan sebagainya ada gitu. Sebetulnya politik ini sebetulnya baik ya. Saya melihat politik ini identik dengan militer kalau saya pikir. Oke. Ia akan bertempur setiap 5 tahunan ya. Kalau kita bandingkan ya antara politik ini dengan militer, sebelum bertempur itu kita akan membuat perencanaan. Iya. Di militer juga demikian. Oke. Nah, ada perencanaan dari kemudian kita melihat kekuatan lawan dan kekuatan kita sendiri bagaimana. Oke. Itu ada Asintel intelijen. Ya. Kemudian kita membuat strategi apa yang kita tetapkan, taktik apa yang dilakukan, itu ada ASEAN operasi. Iya. Logistiknya bagaimana? Bendera, itu ada. Kita juga ada logistik. Oke. Kemudian juga ada bagaimana partai personil, ada asisten personil. Oke. Sebenarnya kalau kita lakukan dengan baik, politik ini bagus. Oke. Tetapi kadang-kadang disalahgunakan, bagaimana caranya, dengan segala macam cara, dapat anggaran, bayar rakyat, dapat suara, itu kan tidak baik. Ya. Nah ini Pak, yang saya tanya lah, dengan kondisi kabinet yang seperti yang sekarang, artinya bergen-bergen partai politik juga sangat kuat gitu ya, dari pihak-pihak luar juga sangat kuat. Bapak lihat nggak bahwa dengan kabarnya akan ada reshuffle baru, ya? Kira-kira ini apakah bakal diganti seperti Bapak saja, artinya diganti begitu saja tanpa evaluasi, atau ada bergen-bergen lain, Pak? Kita akan jawab, Pak. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini.